pagi Bu Sisil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini saya akan menyampaikan pra-observasi Bu Sisil, yang mana Bu Sisil besok mau mengajar di kelas 9D untuk mata pelajaran IPA ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya ketahui itu tentang tujuan pembelajarannya. Apa yang akan disampaikan kepada anak besok? Untuk materi besok itu tentang listrik statis, materinya muatan listrik. Untuk tujuan pembelajarannya nanti setelah anak-anak mengamati video, nanti anak-anak dapat memberi contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah melakukan percobaan, nanti anak-anak dapat menganalisis peristiwa listrik statis. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan virtual, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Kemudian yang keempat, setelah melakukan percobaan virtual, nanti anak-anak dapat menentukan jenis interaksi antar dua muatan. Dan yang kelima, nanti anak-anak setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, mereka dapat mempresentasikan di depan kelas. Jadi untuk materi besok adalah listrik statis ya, dengan tujuan pembelajaran yang ada 5 tadi. Besok akan harapannya bisa tercapai dalam pembelajaran di kelas 9D tersebut. Oke, yang selanjutnya Ibu Sisil, ini untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran besok itu apa? Nah, mungkin misalnya Bu Sisil ingin menekankan pada manajemen kelasnya atau strategi pembelajarannya, atau apa yang paling diutamakan untuk besok saya observasi? Kebetulan besok saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi anak-anak menemukan konsep mereka sendiri dengan menggunakan simulasi peta. Jadi saya menggunakan IT seperti handphone, jadi nanti ada webnya. Jadi untuk penekanannya adalah pada strategi pembelajaran discovery learning ya, di mana anak-anak bisa menemukan tentang konsep listrik statis tersebut berbantuan simulasi pada pet menggunakan HP. Itu ya Bu Sisil, luar biasa sekali pembelajarannya. Kemudian strategi yang dipersiapkan seperti apa? Strateginya, langkah-langkahnya yang jelas seperti sintaks discovery learning. Dari awal ada pembukaan, kemudian ada pemantik, identifikasi masalah dulu, kemudian menampilkan percobaan-percobaan, kemudian anak mencoba, dan mereka dibagi kelompok. Berarti melalui diskusi kelompok ya, ada kelompok baru menggunakan simulasi tes. Jadi memang ada beberapa tahapan. Ya. Kemudian diakhiri mungkin di akhir mereka menjadi seperti laporan untuk dipresentasikan di depan kelas. Oke Bu Sisil, mungkin ada yang disampaikan dan yang akan dilaksanakan besok secara garis besar seperti itu. Kira-kira anak persiapannya apa yang harus dibawa atau apa itu, adakah yang akan dilakukan? Ya, sebelum pembelajaran untuk besok, memang anak-anak sudah saya minta untuk membawa botol air mineral, kemudian ada tisu dan sedotan. Termasuk HP ya? Ya. Jadi ada peralatan atau perlengkapan pembelajaran yang dipersiapkan oleh siswa itu sendiri dengan apa sudah diberikan petunjuk oleh Bu Sisil di hari sebelumnya begitu ya. Mungkin hari ini berarti disampaikan ke anak-anak. Jadi untuk besok pembelajaran jam berapa ya? Jam ke 7-8. Baik. Bu Sisil, untuk persiapan pembelajaran besok saya rasa sudah cukup luar biasa. Bu Sisil sudah mempersiapkan RPP-nya, sudah siap dengan strategi pembelajarannya, juga anak-anak juga sudah dipersiapkan untuk apa yang harus mereka siapkan untuk pembelajaran besok, alat-alatnya, kemudian HP-nya. Semoga besok apa yang Bu Sisil ajarkan di kelas sesuai dengan apa yang diharapkan, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu anak-anak juga bisa melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Terima kasih Bu Sisil untuk kegiatan hari ini. Saya rasa cukup. Semoga sukses untuk besok. Terima kasih. Saya sebelum mengawali pembelajaran bersama ini, doa mulai.
Doa selesai. Adakah yang tidak masuk hari ini? Iya, berarti masuk semua. Untuk hari ini kita belajar mengenai listrik statis. Materi pokoknya adalah muatan listrik. Tujuan pembelajaran hari ini kegiatan hari ini ya, kita melakukan yang pertama melihat video, kemudian yang kedua percobaan sederhana, kemudian yang ketiga melakukan percobaan virtual, yang keempat diskusi, dan yang kelima adalah presentasi. Nah, untuk penilaiannya saya menggunakan ketiga aspek penilaian. Yang pertama adalah sikap kalian selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, keterampilan, berarti nanti kalian melakukan percobaan juga dinilai. Dan yang ketiga adalah pengetahuan yang akan dilakukan di akhir pembelajaran nanti. Kalian lihat dalam video tadi. Petir. Nah, masing-masing. Nah, coba letakkan botolnya di atas meja, ya. Kemudian, ya, dua sedotan ini kita gosok dengan tisu. Nah, gosoknya searah, ya, searah. Yang muncul dari benak kalian ya setelah melihat percobaan ini. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang muncul? LKPD, jadi lembar kerja kalian. Nanti ikuti petunjuk sesuai LKPD. Kemudian nanti saya akan kirimkan link percobaan melalui WA group.
dua muatan ya. Bagaimana keadaannya? Sama, jika didengarkan dia bagaimana? Tolak menolak. Tetapi kalau muatannya berbeda saling didekatkan, tarik menarik. Nah, inilah yang disebut dengan gejala listrik statis. Kerjakan sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Susilia dan Bu Erni. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi terhadap pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh Bu Susilia. Nanti akan di-coaching oleh Bu Erni apa pembelajarannya dan bagaimana hasilnya. Terus ya Ibu. Oke. Monggo Bu Erni. Terima kasih Bu Tika untuk waktunya. Selamat pagi Bu Sisil. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat selalu ya Bu Sisil. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya Bu Sisil, kemarin kan kita sudah saya sebagai coach dalam hal ini sudah observasi Bu Sisil dalam mengajar di kelas 9D ya. Terus sekarang mungkin saya mau mengetahui nih bagaimana refleksi dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Sisil laksanakan di kelas 9D waktu itu. Untuk pembelajaran kemarin, pembelajarannya sudah sesuai dengan sifat pembelajaran Discovery learning ya? Jadi langkah-langkahnya sudah sesuai, kemudian hasilnya juga sudah sesuai. Mungkin untuk siswanya yang belum terbiasa dengan menggunakan teknologi. Oh iya, teknologinya ini beberapa digunakan langsung ya Dalam satu pembelajaran. Mungkin kalau catatan khusus tentang apa yang sudah dilakukan Bu Sisil, selain yang menjadi refleksi tadi bahwa anak-anak mungkin kurang terbiasa memanfaatkan teknologi, mungkin ada catatan khusus yang perlu ditambahkan? Mungkin harus tepat menggunakan metode pembelajaran agar anak itu percaya diri dalam menggunakan teknologi dalam berpresentasi, karena presentasi untuk anak itu juga kurang. Iya, kemarin sempat ada presentasi anak ya dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu menurut Bu Sisil masih perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Karena mungkin anak-anak itu mau mengungkapkan apa gitu kurang. Karena selama ini pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi kalau kita gunakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, mereka masih rapuh. Jadi untuk berpendapat juga Masih belum ya kurang percaya diri. Pendampingannya seperti oke Bu Sisil, untuk rencana tindak lanjutnya dari apa yang tadi sudah Bu Sisil refleksikan dari catatan-catatan yang ada, kemudian melihat kemarin pada saat observasi berdasarkan perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian ini Bu Sisil bisa menyampaikan bagaimana rencana ke depannya. Rencana ke depannya yang jelas yang pertama saya harus meningkatkan kompetensi saya di
bidang profesional pedagogik, jadi saya harus dapat menentukan model atau metode pembelajaran yang tepat bagi siswa, karena di setiap kelas itu karakteristiknya berbeda. Dan paling tidak saya juga memfasilitasi siswa agar mereka berani tampil di depan kelas dan lebih percaya diri. Jadi ada dua hal yang untuk tindak lanjutnya dari Bu Sisil sendiri, harus meningkatkan kompetensi pedagogi profesional. Jadi secara konkret dengan melaksanakan apa itu? Melakukan workshop Seperti pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi murid supaya yang tadinya ketika mereka menyampaikan informasi di depan kelas, menyampaikan diskusi, hasil diskusi kok kurang percaya diri gitu. Jadi difasilitasi lagi dengan mungkin memperbanyak kesempatan begitu ya, Kak. Baik, Bu Sisil, mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan kemarin observasi di kelas. Semoga apa yang sudah Bu Sisil laksanakan dalam pembelajaran juga apa yang akan kedepannya dilakukan Bu Sisil memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan peserta didik kita. Kemudian ini masih ada satu lagi Bu Sisil, yaitu berkaitan dengan rencana pengembangan diri. Tadi Bu Sisil menyampaikan bahwa tindak lanjutnya adalah salah satunya meningkatkan kompetensi diri Bu Sisil sebagai pendidik gitu ya. Nah, di sini kalau saya boleh tahu, ini kira-kira ada hal apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi diri Bu Sisil dalam hal pengembangan dirinya. Mungkin bisa diceritakan kegiatan konkretnya seperti apa, kemudian tujuan yang mau dicapai, kurang keberhasilannya maupun pendukung dan waktunya. Untuk yang pertama mungkin karena saat ini ada PNM platform informatif dalam mengajar, Ya. jadi saya akan menggunakan untuk mengajar diri saya dan meningkatkan kompetensi. Dengan pelatihan-pelatihan yang ada di situ juga banyak ya, itu yang disajikan di situ untuk belajar. Tujuannya untuk Tujuannya yang jelas meningkatkan kompetensi saya. Kemudian juga bisa tahu kurikulum merdeka saat ini yang masih banyak yang harus kita pelajari. harus dipelajari. Iya. Kemudian kurang keberhasilannya, Setidaknya saya bisa menyelesaikan beberapa aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar tadi. Untuk pendukungnya itu yang jelas dari rekan sejawat, juga dari siswa. siswa juga ya. Kapan nih kira-kira untuk dilaksanakan? Yang ini ya saat mungkin saat saya kosong. Kosong jam. Tapi terus-menerus ya sampai habis pelatihannya di situ ya, banyak sekali kayaknya. Kemudian ada lagi aktivitas lainnya. Kemudian mungkin saya kemarin sempat ikut kompetisi di bidang teknologi. Keren sekali nih. Kegiatan seperti apa itu? Oh, pembatik. Sudah sampai di level sudah selesai. Lulus selama nanti kan naik lagi ya. Keren, luar biasa. Tujuannya apa nih kalau pembatik? Saya ingin menerapkan proses pembelajaran itu berbasis teknologi. Jadi siswa itu punya handphone tidak hanya sebagai hanya scroll medsos, tapi juga digunakan untuk belajar. Luar biasa ini. Nanti kurang keberhasilannya Yang jelas mendapatkan hasil dari peserta didik itu nilainya. jadi dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran nanti bagaimana nih peningkatannya. Kalau sudah ada berarti itu sudah berhasil gitu ya, ada indikator tertentu. Kalau pendukungnya sendiri Yang jelas rekan sejawat dan siswa. ya, Tujuannya itu siswa. siswa ya, jadi berpihak pada murid bener ini. Untuk waktunya yang level 1 sudah selesai ya kemarin, berarti nanti ke depan untuk level 2 lanjut ya. Semangat Bu Sisil, luar biasa. Untuk yang lain masih ada lagi? Lain mungkin kemarin tentang bijak berinternet dari
tujuannya agar kita tahu batasan untuk bersosial media. Kemudian itu ukuran keberhasilannya bisa digunakan untuk pembelajaran juga, Bu. Jadi diseminasikan ke anak gitu ya, Iya. diterapkan ke anak. Diterapkan gitu ya. Iya, nah itu Karena memang anak itu sudah banyak bersosial media, dia punya Instagram dan sebagainya. Nah, pengumpulan tugas-tugas bisa dengan menggunakan Instagram. luar biasa ya, kekinian ya. Jadi anak-anak sekarang sedang gitu kita ikuti gitu ya, teknologi dan berkembang seperti apa, dan kita manfaatkan ke sisi yang positif gitu ya. Untuk pendukungnya Pendukungnya ya jelas siswa, waktu pelatihannya sudah tinggal anaknya, semoga berhasil dan sukses sehingga anak-anak kita nanti sama seperti gurunya ya, sudah bisa kita sama-sama belajar mungkin ya, bijak dan bijak berinternet. Ada lagi di sini? Sudah ya, jadi ada 3 hal yang untuk pengembangan diri ke depan ini semuanya luar biasa. Untuk PMM-nya secara rutin nanti terus menerus diikuti, kemudian kompetensi bidang teknologi ikut pembatik level 1, semoga nanti lulus sampai level yang terakhir. Kemudian untuk anak-anak juga ini diterapkan bijak berinternet, yang mana posisi sudah mengikuti pelatihannya dan sudah selesai, begitu tinggal diterapkan. Mungkin itu dari diskusi kita hari ini di Sisil, semoga memberikan manfaat. Saya sebagai pribadi mohon maaf jika selama melaksanakan pendampingan dalam coaching ini ada kesalahan, dan mata-mata adalah saya sebagai manusia biasa. Ada kelebihannya, nanti semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bu Tika yang sudah hadir di sini mendampingi saya dalam kegiatan ini. Waktu saya kembalikan ke Bu Tika. Ya, terima kasih Bu Sisil, terima kasih Bu Erni. Kita tadi sudah melakukan rangkaian supervisi di mana ada putra, ada observasi, ada pasca ya. Dan dari pasca tadi saya juga sudah mendengar ada yang mau dicapai lagi, mau ini, semoga nanti tahap keempat pembatiknya lolos hidup. Karena pembatik itu tahap 4 ya, nanti ikut maju 3 provinsi itu. Semangat Ibu. Nasional ya. Ya, seperti itu. Ibu ini juga luar biasa, sudah bisa mengembangkan temannya di sini, sudah bisa mempengaruhi, istilah saya mempengaruhi, mengajak untuk lebih berkembang. Oke, saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.